Pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah sikap yang melekat pada diri manusia, sehingga manusia dapat melakukannya tanpa berpikir. Menurut Kahar Masyhur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi, yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya, sehingga langkah baiknya kita bersikap santun kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Menurut Kahar Masyhur, sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, dan dia tercipta dari air yang terpancar dari tulang salbi dan tulang dada. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang terakhir, keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak cucu Adam, kami angkut mereka dari daratan dan lautan, kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah, karena Allah lah yang menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu harus yang baik-baik, jangan akhlak yang buruk. Seperti kalau kita sedang diberi nikmat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh akhlak kepada Allah itu antara lain yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cara bertakwa secara maksimal kepada Allah yaitu dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan Islamiyah. Karena bagaimana mungkin seorang dapat mati sebagai muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang masa. Dan yang kedua itu cinta kepada Allah. Definisi cinta yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Sejalan dengan cintanya kepada Allah, seorang mukmin akan mencintai Rasul dan jihad pada jalannya. Inilah yang disebut dengan cinta utama. Sedangkan cinta kepada orang tua, anak-anak, sanak saudara, harta benda, kedudukan, dan segala macamnya adalah cinta menengah yang harus berada di bawah cinta utama. Bila seseorang mencintai Allah, tentu dia akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang cintainya. Yang ketiga adalah ikhlas. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ikhlas adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah. 3 unsur keikhlasan adalah 1. Yang pertama, niat yang ikhlas. Kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Dan selanjutnya itu khauf dan raja. Khauf yaitu kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Menurut Said Sabiq,
Ada dua sebab mengapa seorang takut kepada Allah. Yang pertama, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Takwa seperti ini dinamai dengan khauf al-arifin. Kemudian yang kedua, karena dosa-dosa dilakukannya, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu tawakal dan ikhtiar. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepadanya. Tawakal adalah salah satu buah keimanan. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal. Ikhtiar tidaklah dinamai tawakal jika hanya pasrah menunggu nasib sambil terbangku dengan tangan melakukan apa-apa. Sikap tawakal memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan. Dia akan menghadapi masa depan dengan segala kemungkinannya tanpa rasa takut dan cemas. Dan yang terakhir yaitu syukur, ialah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Mungkin cukup sekian materi mengenai akhlak kepada Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.